Langsung saja kami ajak Anda menuju Mabes Polri untuk melihat situasi terkini pemusnahan barang bukti narkoba yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada rekan Putri Sofia. Putri, silakan. Ya, selamat siang Sita dan pemirsa TV One. Baru saja agenda pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 telah diselenggarakan tepatnya di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Tadi memang jalannya pemusnahan ini langsung dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan juga berserta jajaran dari Kementerian, Kabinet Merah Putih dan juga beberapa pejabat dari instansi dan juga lembaga yang berwenang begitu. Dan jalannya pemusnahan tadi juga memang telah berlangsung, yang mana tadi Presiden juga secara langsung begitu secara simbolis melakukan pemusnahan dengan cara membakar beberapa barang bukti narkoba yang memang telah menjadi ataupun telah diamankan oleh pihak kepolisian dengan angka yang cukup fantastis, ini sekitar 214 ton, yang mana penangkapannya terjadi pada sekitar 1 tahun yang lalu. Dan tentunya kita penasaran sebenarnya seperti apa sinergi antara penangkapan yang telah terjadi selama 1 tahun kebelakang dengan dari pihak Polri dan juga beberapa kementerian, salah satunya dengan Kementerian Kemenko Polkam. Dan sudah bersama kami ya Bapak Menko Polkam dengan Bapak Letjen TNI Frederick Lodik Paulus. Dan Bapak, selamat siang, bagaimana Pak? Selamat siang. Pak, melihat pemusnahan ini kan cukup fantastis nilainya, ini bagaimana dari Menko Polkam sendiri melihat ataupun bersinergi begitu dengan Polri? Terima kasih rekan-rekan media terutama TV One. Baru saja kita tentunya menyaksikan prosesi pemusnahan narkoba yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah, pada kali ini dalam 1 tahun kinerja dari pemerintahan Kabinet Merah Putih, ya di Polri tentunya barusan kita tahu bahwa ada sekitar 214,84 ton narkoba yang secara simbolik dimusnahkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Dan kalau ini dikonversi ke uang, walaupun tidak bisa kita menghitung seperti itu ya, sekitar 29,37 triliun. Tetapi yang paling penting kalau kita konversi ke jiwa manusia yang terselamatkan apabila ini lolos adalah sekitar 639 juta sekian. Itu luar biasa, artinya lebih dari 2 kali jumlah penduduk Indonesia. Nah, kalau kita melihat ke belakang tentu ini tentu sesuai dengan asta-cita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, terutama asta-cita yang ke-7, yaitu di situ pencegahan dan pemberantasan narkoba. Nah, ini penting. Dan kita tahu dari asta cita ini lahirlah yang dikatakan 8 program cepat dan berhasil, yaitu pertama kita tahu ada makan bergizi gratis ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur kesejahteraan ibu dan anak sampai 1000 hari ya, mulai ada kehidupan di janin. Artinya sampai 1000 hari ini baik ibu dan bayi atau janin sampai bayi itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, tahapan awal. Nah, di situ makanan bergizi gratis sudah masuk. Kemudian proses berjalan kita tahu ada program pengecekan kesehatan gratis. Ini juga menjadi penting. Jadi kita bisa mendiagnosa lebih awal apa yang harus dilakukan terkait dengan pengecekan ini. Dan dari situ lahirlah yang dikatakan oleh Presiden sekolah rakyat. Artinya setelah 6 tahun dia mulai masuk sekolah. Kemudian ada sekolah unggulan yang pada gilirannya adalah universitas yang berkualitas. Nah, ini semuanya apa artinya? Ini terkait dengan indeks pembangunan manusia Indonesia. Kita tahu sekarang sudah masuk kepada 73,4% dan diharapkan itu akan naik terus. Nah, ini akan dikejar. Nah, narkoba ini bisa menjadi penghambat kalau tidak diputus ya, tidak diputus karena program-program ini tentunya menuju Indonesia Emas itu akan terganggu. Nah, ini yang menjadi perhatian dan concern penting dari
pemerintah, Polri, dan bangsa Indonesia. Nah, apresiasi ini tentunya kita berikan kepada Polri yang sudah berjuang, ya, dan juga berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain, ya. Mudah-mudahan ini kita dukung langkah-langkah Polri bahwa ini kita tidak boleh kalah dengan kartel yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi. Kita dukung perjuangan Polri untuk memberantas narkoba karena ini tidak bisa saja dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia tapi seluruh komponen bangsa. Mudah-mudahan pada tahun 2045 nanti Indonesia akan bebas dari narkoba. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Lulik Paulus atas tadi perbincangan kami soal bagaimana pemusnahan dan juga proses pemberantasan narkoba juga menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Nah itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan Wamenko Polkam Lulik Paulus yang mana tadi menyampaikan juga bahwa pemberantasan narkoba salah satunya juga terkait dengan agenda ini masih sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Wamenko Polkam bahwa memang pemberantasan narkoba masih akan terus digaungkan, akan terus diprioritaskan di kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio Sita. Putri Sofia langsung dari Mabes Polri Jakarta, terima kasih.